mang air besar, air kecil, buang angin, itu nikmat yang luar biasa. Itu nikmat yang luar biasa, lebih besar daripada sekedar nikmat punya uang. Gini apa betul? Banyak mesenah, tak bisa kentok 2 minggu. Banyakin uangnya, tak bisa kencing 1 hari saja. Presiden saja bisa memberikan abolisi dan amnesti, apalagi Allah. Gini apa betul? Ini adalah anugerah yang terus menerus, tapi nggak ada istilah adab yang terus menerus tanpa henti. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini salah satu bentuk kemahamurahan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla karimun yuhibbul karam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha pemurah. Kita bahasakan lampuk ya lampuk, loman. Innallaha karimun yuhibbul karam. Allah itu adalah zat yang maha pemurah dan Allah mencintai sifat murah hati. Jadi Allah mencintai orang-orang yang bersifat pemurah, tidak perhitungan. Nah, itu. Allah sangat mencintai orang-orang yang memiliki sifat pemurah. Sini diteruskan, karamullahi ta'ala ala khalqihi daimun la yanqati'un. Kemahapemurahan Allah atas seluruh makhluknya tanpa terbatas. Jadi sekali lagi, kemahapemurahan Allah kepada seluruh makhluknya itu tidak terbatas, bersifat daimun la yanqati'. Bersifat seterusnya, layang kotik, tidak pernah terputus. Kalau sifatnya manusia untuk menjadi pemurah itu sulit sekali. Mungkin orang tua ke anak pemurah, mungkin teman kepada sesama teman pemurah, tapi sangat jarang sekali ada orang yang pemurah tanpa pamrih. Pemurah tanpa pamrih. Yang banyak di kita itu pemikiran, saya sudah baik ke dia, segala perhatiannya saya perhatiin, segala keperluannya saya perhatiin, tapi saya kok minta tolong begini saja kok sulit sekali. Yowis. Nah itu. Jadi itu namanya pemurah yang bersyarat. Pemurah yang ada syaratnya. Kalau kamu baik, ya saya baik. Kalau kamu enggak, ngapain baik? Nah, Allah tidak ada sifat seperti ini. Mau yang menyembah Allah tetap bisa bernafas. Yang tidak menyembah Allah tetap diberikan anugerah bisa bernafas. Mau yang taat kepada Allah, kalau memang sehat, bisa dengan enak buang air, buang angin. Mang air besar, air kecil, buang angin, itu nikmat yang luar biasa. Itu nikmat yang luar biasa, lebih besar daripada sekedar nikmat punya uang. Gini apa betul? Banyak mesenah, tak bisa kentok 2 minggu. Banyakin uangnya, tak bisa kencing 1 hari saja. Mau kencing, pergi-pergi.
Nah, Allah, setiap desah nafas kita itu tidak lain adalah nikmat Allah. Dan Allah tidak membedakan. Loh, orang ini nggak nyembah saya. Udah, nggak bisa nafas 30 menit. Orang ini nggak mau nyembah saya. Sudah, ketika dia mau menyembah berhala, ketika dia sudah mendahulukan dunia daripada saya tahan, nggak bisa kentut 45 hari. Tidak ada. Tidak ada syarat-syarat begitu. Allah tidak membedakan. Kalau masalah ada yang diberi cobaan sakit, diberikan cobaan musibah dan lain sebagainya, itu lain hal. Tapi kita bicara normalnya. Mau yang musyrik kepada Allah, mau yang menyembah Allah dengan taat, mau yang wiridnya serius, mau yang wiridnya tidak serius, tetap semuanya. Nikmat Allah tidak terputus. Nikmat Allah tidak terputus. Ini yang dimaksud dengan karamullahi ta'ala ala khalqihi daimun la yanqati. Azaliyun abadiyun. Kemahamurahan Allah itu bersifat azali. Jadi mulai dari sononya, sebelum kita hadir ke alam rahim ibu kita, sejak di alam azali, Allah itu sudah maha pemurah. Kalau umpamanya Allah tidak pemurah, mau nurunkan pudin umpamanya, saking maha pemurahnya Allah, tidak ada sikap dengki Allah. Untung ketika ibunya Pudin melahirkan Pudin, dikecilin dulu, gak langsung model seperti ini. Kalau umpamanya diturunin wungkul langsung, bagaimana itu? Itu betul. Jadi Allah sudah maha pemurah sejak dari azali. Ini abadiyun dan bersifat selamanya. Mulai dari sebelum kita masuk ke alam rahim, kemudian kita ada di alam rahim, kita masuk ke alam dunia, kita masuk ke alam azali, ke alam barzah, yakni kubur, sampai nanti kita di akhirat, tetap Allah itu maha pemurah. Allah maha pemurah. La nihayatalah. Kemaha pemurahan Allah itu tidak ada batasnya. Qala ta'ala fi su'ada yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan saat nanti di hari kiamat. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdud. Wa ammal ladzina su'idu, dan adapun orang-orang yang berbahagia, fafil jannah, maka mereka itu ada di surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga, madamatis samawati wal ard, selama ada langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk, kecuali yang dikehendaki oleh Tuhanmu, atau an ghaira majdud, yang demikian itu atau an ghairu majdud, sebagai karunia Allah ghairu majdud, yang tidak terputus, bersifat selamanya. Fa akhbarana ta'ala anna masyiatahu fi ahli ta'ah hiya ataun ghairu majdud. Allah ngabarin kepada kita bahwasanya kehendak Allah untuk para ahli ta'ah, orang-orang yang taat itu, karunia Allah bagi mereka, atau ghairu majdud, merupakan satu anugerah Allah ghairu majdud, yang tidak akan pernah terputus, untuk nikmat Allah bagi orang-orang yang taat, yakni atau an minallahi ghairu maktu'in anhum, maksudnya yaitu sama, anugerah dari Allah yang tidak terputus. Ai annahu ta'ala hakama bitasarmudin naimi alaihim wa basyarahum bidzalika. Maksudnya di sini Allah telah memutuskan untuk memberikan nikmat itu yang bersifat terus-menerus. Wa basyarahum bidzalik,
dan Allah memberikan kabar gembira kepada mereka tentang tidak terputusnya nikmat Allah bagi ahli taat. Nggak ada orang yang namanya sudah masuk surga, kemudian batas kamu masuk surga 30 tahun, setelah itu selesai. Enggak. Yang ada waktu masuk sementara itu ketika ada di neraka. Kalau sudah di surga, aman. Kalau sudah di surga, aman. Ini. Qala ta'ala fil asqiya yaumal qiyamah. Tadi tentang orang-orang yang berbahagia. Nah, sekarang orang-orang yang tidak berbahagia, orang-orang yang celaka ketika hari kiamat. Fa ammal ladzina syaku fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahid. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Fa'ammal ladzina syaku, adapun orang-orang yang celaka, yang tidak bahagia, fafinnar, maka mereka itu di neraka, lahum fiha zafirun wa syahik. Di dalam neraka mereka itu zafirun wa syahik, mengeluarkan dan menarik nafas itu dengan rintihan. Jadi di neraka itu digambarkan, kalau kita sekarang nikmat, enak, kita merasakan nikmat, nafas tanpa terasa. Subhanallah, betapa besar nikmat Allah. Jangankan yang rintih karena desak nafas, yang sesak nafas karena asma, masa bisa duduk sebulan itu? Gini bungutan. Yang dulu nggak telangan. Nah, di sini di neraka digambarkan mereka itu setiap kali menarik dan mengeluarkan desahan nafas, merintih kesakitan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu gambaran. Tapi di sini dikatakan khalidina fiha. Mereka itu akan begitu khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Madamatis samawati wal ard, selama ada langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhan kamu itu fa'alul lima yurid, maha mengerjakan, maha melakukan untuk apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini dalam hidup, kita harus taat kepada perintah Allah dan larangan Allah. Perintah Allah atau larangan Allah mungkin bisa kita langgar. Kita kan biasa melanggar perintah Allah, kita membutuhkan. Tapi untuk kehendak Allah tidak ada satupun yang bisa melanggar atau tidak melaksanakan kehendak Allah. Mungkin saja perintah Allah itu berbeda dengan kehendak Allah. Secara dohir, Nabi Adam itu sudah tidak melakukan perintah Allah untuk tidak mendekati pohon terlarang. Secara dohir, Adam, Hawa, jangan dekati pohon itu ya. Itu perintah Allah untuk tidak mendekati pohon. Tapi tentunya kehendak Allah. Allah berkehendak agar Adam makan itu. Gini bobotan. Kalau Adam tidak makan itu, maka bagaimana Adam akan melaksanakan tugas mulianya sebagai khalifah Allah? Gini bobotan. Mungkin kita akan melaksanakan perintah Allah. Besok subuh kita akan sholat subuh. Itu perintah Allah. Ternyata 5 menit sebelum subuh kehendak Allah. Wah, ini kok tidur terus. Sudah, terus tidur kamu selamanya. Mahfudin takut sudah itu langsung baru. Allah memerintahkan kita untuk sholat subuh besok. Tapi kehendak Allah lain. Jadi sekali lagi, perintah Allah gampang untuk kita langgar. Gini bobotan. Siapa yang biasa melanggar perintah Allah? Saya juga, saya sering. Jadi jangankan perintahnya mertua ya, perintah Allah aja sering dilanggar ini dia.
Tapi untuk kehendak Allah tidak bisa. Makanya ketika sesuatu yang sudah terjadi dan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus menginsafi ini sudah kehendak Allah, ini sudah kehendak Allah. Apa yang sudah terjadi itulah kehendak Allah. Kamu sholat, kita bisa melanggar, enggak sholat. Bisa jadi kehendak Allah seperti ini. Maka bagi kita yang sudah bisa memahami hakikat-hakikat yang seperti ini, insya Allah akan mudah sekali untuk menerima bagaimana kenyataan hidup. Kita wajib yakin kehendak Allah itu tidak bisa ditentang kapan dan oleh siapapun. Kita sudah berusaha maksimal supaya kerjaan kita sukses, supaya usaha kita sukses. Tapi kehendak Allah ternyata berbeda. Maka yakinlah, sehebat apapun kita mempersiapkan pekerjaan kita biar sukses, tapi kalau tidak berbarengan dengan kehendak Allah, tidak mungkin bisa terjadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita wajib yakin bahwa apa yang menjadi kehendak Allah itu pasti lebih baik daripada apa yang kita kehendaki. Kalau kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah, dalam bahasa Arab ini namanya wafaqo yuwafiqu. Muwafaqah. Ada persamaan antara kehendak kita dengan kehendak Allah. Makanya doa kita mudah-mudahan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Maksudnya taufik itu mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita niatin, apa yang kita kehendaki bisa berbarengan dengan kehendak Allah. Kita mendapatkan hidayah. Pikiran kita, alhamdulillah besok saya mau sholat subuh. Hidayah. Tapi ternyata nggak mendapatkan taufik Allah. Karena 5 menit sebelum subuh sudah dipanggil oleh Allah. Fatarokahum lima syiatihi. Fataroka maka meninggalkan siapa Allah hum pada mereka lima syiatihi untuk kehendak Allah. Walam yahkum alaihim bitasarmudil adabi walam yakul lahum adabun ghairu majdub. Dan ini termasuk kemahamuran Allah. Mereka yang sudah dijelaskan pasti masuk neraka, nanti akan dikembalikan. Ya, illa masya'a rabbuk. Oh, ini akan tetap di neraka. Kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah. Kecuali orang-orang yang dikehendaki. Maksudnya apa? Kebalikan dari ketetapan itu. Ketetapannya dia sudah masuk neraka. Kecuali Allah menghendaki yang lain. Sebesar apapun dosanya, sebegedut apapun dia, sudah pasti dia masuk neraka. Tapi Allah berkehendak lain, ya sudah. Neraka surga punya saya, untuk kamu ke surga saja. Gak ada istilahnya. Allah kok begitu? Allah tidak terikat oleh sesuatu apapun. Allah tidak terikat oleh sesuatu apapun. Presiden saja bisa memberikan abolisi dan amnesti. Apalagi Allah. Gena boboten. Presiden saja bisa memberikan abolisi dan amnesti. Apalagi Allah. Gena boboten. Silahkan jahatin panjenengan. Bobrokin akhlak panjenengan. Tapi kalau umpamanya Allah memberikan amnesti dan abolisi, ketika mau dihisap, mau diharus sama malaikat, sudah bisa deh. Presiden saja ketika sudah memberikan abolisi dan amnesti semuanya tunduk patuh, itu hak prerogatif. Itu presiden, apalagi Allah. Hanya saja Allah merintah sing taat ya, sing muti ya. Nah, niat kita adalah mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu saja kehendak Allah. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kehendak Allah itu pasti lebih baik daripada kehendak kita. Bangkrut menurut kita
Secara dohir, bangkrut adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Itu pandangan kita, pandangan sempit pikiran kita. Tapi bisa jadi bangkrut itu adalah sesuatu yang memang dikehendaki oleh Allah, dan pasti ada hal-hal yang mungkin tidak terjangkau oleh akal dan pikiran kita. Ini. Walam yakum alaihim bitasarmudil azab walam yakul lahum. Jadi untuk yang ada di neraka, untuk orang-orang yang mendapatkan siksa itu, lam yakum alaihim, Allah tidak menetapkan atas mereka bitasarmudil azab, dengan siksaan yang terus-menerus abadi. Walam yakul lahum, dan Allah tidak mengatakan bagi orang yang sudah ada di neraka itu adzabun ghairu majdub. Kalau tadi ataun ghairu majdub, tapi nggak ada istilah adzabun ghairu majdub. Ini adalah anugerah yang terus-menerus, tapi nggak ada istilah adab yang terus-menerus tanpa henti. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini salah satu bentuk kemahamurahan Allah. Maka salah satu ciri orang yang memiliki ma'rifatullah, dia itu akan selalu memiliki husnudon kepada Allah dan kepada para makhluk. Ketika ada melihat orang yang bahkan non-muslim sekalipun, tetap saja dia akan husnudon. Mungkin sekarang dia non-muslim, tapi siapa yang bisa menjamin menjelang ajalnya ternyata Allah menfutuh dia, tahu-tahu dia menjadi ahli surga. Gini Bapak. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang sebejat apapun akhlak orang. Ini ciri-ciri orang yang arif billah. Ciri-ciri orang yang memiliki ma'rifatullah, dia tidak akan mudah mengklaim seseorang sebagai orang jahat, tapi akan mudah melihat orang itu dengan kebaikan. Betapa banyak cerita-cerita tak hakikat, cerita-cerita tasawuf yang menggambarkan pihak-pihak yang semula dinilai oleh masyarakat berakhlak bejat, akhlaknya jelek, tapi di akhir hayatnya Allah memberikan anugerah luar biasa. Seperti contohnya wanita BTS yang sepanjang hidup dia bergelimang dengan dosa, tapi karena dia ngasih minum anjing, itu menjadi jalan dia menjadi ahlul surga. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini menjadi berkah, manfaat untuk kita semua. Al-Fatihah.